Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu pada pagi hari ini, hari Kamis 25 Mei 2023 dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangin yang Aden Base. Pada pagi hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita bersama-sama kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan, kami boleh beristirahat dengan baik, kami boleh tidur dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kembali kami boleh bangun, menikmati udara, kekuatan, kesehatan baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap pada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan, karena hanya di dalam firman-Mu Tuhan kami beroleh kekuatan, kami beroleh penghiburan, kami beroleh damai sejahtera. Saat ini hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar Engkau mengurapi hamba dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang hamba sampaikan, apa yang hamba perkatakan adalah apa yang dimaksud oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama, Mika 5 ayat yang pertama. Engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan yang kedua terambil dari Mazmur 27 ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Perenungan firman Tuhan diberikan judul Menikmati Kehadiran Tuhan. Bagi bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan, janji bahwa Allah akan hadir untuk selama-lamanya di bait suci dalam penglihatan Nabi Yehezkiel merupakan suatu janji yang luar biasa, karena menunjukkan bahwa Allah dan kemuliaannya akan kembali hadir di tengah-tengah mereka. Kehancuran kota Yerusalem dan bait suci di dalamnya, serta keberadaan mereka dalam pembuangan, membuat bangsa Israel merasa ditinggalkan oleh Allah. Penglihatan Nabi Yehezkiel tentang bait suci ini diharapkan membuat bangsa Israel merasa malu atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Setelah pembuangan, kita tidak pernah mendengar lagi adanya praktek penyembahan berhala di kalangan bangsa Israel. Sebab akhirnya mereka menyadari bahwa kehadiran Tuhan adalah yang terutama bagi kelangsungan hidup mereka. Bagi kita yang sudah memiliki pengalaman dengan seorang bayi, maka kita akan tahu persis bahwa anak atau bayi yang masih kecil sudah bisa membedakan apakah ia ingin dipeluk oleh orang tuanya sendiri atau oleh seorang perawat. Karena dari orang tuanya ia bisa menikmati kehangatan kasih sayang. Kehadiran Tuhan bagi kita sama seperti kehadiran ayah atau ibu bagi seorang anak. Kehadiran Tuhan akan membawa ketentraman dan rasa. Raja Daud selalu sadar bahwa Tuhan hadir bersamanya dimanapun dia berada. Pengalaman buruk apapun yang dialaminya, semuanya itu tidak pernah memisahkan Daud dari kehadiran Allah. Hal itulah yang membuat Daud berseru dengan penuh keyakinan.
Ia tidak menahan kebaikannya dari hidup orang yang tidak bercela. Mazmur 84 ayat yang ke-12b. Tuhan tidak pernah menghendaki sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Segala sesuatu yang diizinkannya terjadi pada kita itu tidak terlepas dari maksud Tuhan yang baik atas setiap hidup orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 20. Alangkah baiknya jika anak Tuhan bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Begitu nikmatnya sampai Daud berkata, "Sehari dalam bait Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain." Namun dalam perjalanan hidup kita, seringkali kecemasan dan ketakutan menyerang kita tatkala masalah atau persoalan datang dalam hidup kita. Kita menjadi khawatir dengan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Sama seperti kisah Yesus dan para muridnya yang berada dalam sebuah perahu di Danau Galilea. Saat itu Yesus sedang tertidur. Angin taufan mulai bertiup sangat kencang dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka. Walaupun mereka tahu Yesus ada bersama-sama dengan mereka tetap merasa ketakutan, panik, khawatir, sehingga para murid akhirnya membangunkan Yesus dan meminta Dia menolong mereka. Gambaran inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami ketakutan, kesulitan, seringkali pikiran dan hati kita tidak akan mampu bekerja dengan baik. Kita seringkali tidak menyadari bahwa meski saat ini Tuhan tidak hadir secara fisik, namun dengan kuasa Roh-Nya, Tuhan pasti akan datang dan membawa kita lepas dari bahaya dan ketakutan. Banyak dari kita yang gagal menikmati kehadiran Allah karena kita tidak pernah berdiam dalam hadirat Tuhan dan mengizinkan Tuhan memimpin setiap langkah kita dengan kasih-Nya. Oleh karena itu, jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu hadir bagi kita. Seperti janji firman-Nya, "Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah melepaskan." Datanglah senantiasa kepada Tuhan dalam doa dan penyembahan kita. Saat kita datang dalam hadirat-Nya, sungguh kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian yang akan mengangkat semua ketakutan dan kecemasan. Jiwa kita akan beroleh kelegaan. Kehadiran Tuhan bersama murid-muridnya memberikan perlindungan. Menghendaki Tuhan hadir dalam hidup kita itu sangatlah penting. Tetapi mempersilahkan Tuhan bekerja sepenuhnya dan mengambil alih kemudi hidup kita itu jauh lebih penting. Jangan menunggu hingga nyaris tenggelam. Lebih baik seawal mungkin kita meminta Tuhan memimpin hidup kita. Kehadiran dan tindakannya memberikan perlindungan bagi kita. Penyertaan Tuhan yang diresponi dengan ketaatan akan menghasilkan kemenangan bagi setiap kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Engkau Allah yang penuh kasih dan setia. Engkau Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Sungguh kami menyadari bahwa kehadiran Tuhan adalah yang terutama bagi kelangsungan hidup kami. Tanpa-Mu Tuhan, hidup kami akan sia-sia dan tidak berarti. Ampuni kami ketika kami ada di tengah-tengah badai, ketika kami mengalami kekhawatiran, kesulitan hidup. Seringkali kami melupakan kehadiran Tuhan dan larut dalam ketakutan dan kecemasan kami. Ajarlah kami Bapa untuk menyerahkan seluruh kehidupan dan pergumulan kami kepada Tuhan.
Engkau yang mengambil alih kehidupan kami, dan biarlah kehadiran Allah senantiasa boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mengambil segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami hari ini. Kami bersyukur Engkau memelihara kehidupan kami melalui pekerjaan dan usaha yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami anak-anak. Berikan kami roh hikmat untuk kami dimampukan mengerjakan seluruh tanggung jawab kami dengan baik. Berikan kami kejujuran dan hati yang bersih Tuhan, sehingga dimanapun kami boleh bekerja, dimanapun kami boleh berusaha, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah pekerjaan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga kami. Kami berdoa bagi suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Kami serahkan seluruh anggota keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa darah Yesus Kristus tutup bungkus setiap kehidupan keluarga kami, sehingga setiap kami senantiasa ada di dalam kasih setia dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami yang mengalami keputusasaan, yang mengalami kesulitan hidup, yang mengalami kekurangan. Kami bawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan pengasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan Kau nyatakan bagi mereka, sehingga mereka sungguh mengenal akan Engkau, mereka mendengar akan kebaikan Tuhan, dan hidup mereka dipulihkan. Engkau menggerakkan hati orang-orang, Engkau menggerakkan hati anak-anak Tuhan yang ada di sekitar mereka, untuk mereka tergerak hatinya dan mereka mau menolong, mereka mau berbagi, mereka mau menyatakan kasih dan terang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika orang-orang yang belum mengenal akan Engkau, ketika mereka mendengar nama Tuhan, ketika mereka melihat kesaksian anak-anak Tuhan, mereka mau percaya dan datang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat menikmati kehadiran Tuhan. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.